Upaya penyelamatan korban banjir dan longsor Sumatera terus dilakukan. Salah satunya upaya penyelamatan korban banjir di Kecamatan Marancar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Korban banjir dievakuasi melalui jalur sungai dengan arus yang deras menggunakan kabel listrik bekas. Banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menewaskan 72 orang. Upaya untuk membuka akses yang terisolasi banjir dan longsor terus dilakukan oleh pemerintah. Keluarga mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi mendatangi KPK usai lembaga itu menerima salinan kepres soal rehabilitasi Ira Puspadewi. Terima kasih Anda menyaksikan Kompas Petang bersama saya Yasir Nene Ahmad dan Cindy Permadi. Informasi pertama kami awali dari KPK Saudara, di mana keluarga mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi mendatangi KPK. Sejak Jumat pagi keluarga menunggu Ira di depan rumah tahanan KPK usai mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Keluarga ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi menunggu Ira di depan rumah tahanan KPK Jakarta Selatan. Keluarga menunggu pembebasan Ira sejak pagi. KPK mengaku telah menerima surat keputusan Presiden terkait rehabilitasi yang diberikan kepada Ira dan 2 direksi ASDP lain. Hingga Jumat siang Saudara, internal KPK masih menindaklanjuti kepres terkait dengan rehabilitasi Ira Puspadewi pada tahap administrasi. Usai proses itu, pembebasan dapat segera dilakukan. Sementara itu Saudara, menanggapi soal alasan pemberian rehabilitasi untuk mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum dan orang yang bersalah bebas dari hukum. Dan rehabilitasi ini merupakan hak Presiden yang dijamin konstitusi. Bapak Presiden tidak mau terjadi ada orang yang tidak bersalah dihukum. Tetapi mengenai soal rehabilitasi ini adalah hak prerogatif dari Presiden yang berasal dan bersumber dari konstitusi. Pertimbangan ini tentunya hanya Presiden yang tahu apa sebabnya dia memberikan itu. Dan itu kewenangan yang mutlak yang diberikan konstitusi kepada Bapak Presiden. Jadi saya kira tidak merupakan jauh daripada intervensi. Justru dia melaksanakan hak dan kewajiban konstitusional dia yang dipandangnya tepat dan benar untuk kepentingan bangsa negara. Perkembangan terkini pembebasan mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi, kita siapa jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan Muhammad Jamzari dari KPK Jakarta. Niko, apakah sudah ada kepastian jadi kapan Ira Puspadewi akan dibebaskan dan saat ini tahapannya sedang apa yang masih ditunggu? Ya, kami sudah mengonfirmasi dari juru bicara KPK Budi Prasetyo yang menyatakan bahwa pembebasan atau rehabilitasi dari ex-direktur utama ASDP dan juga 2 terdakwa lainnya ini akan dilakukan pada sore ini. Dan namun
Budi Prasetyo tidak merinci jam berapa atau pukul berapa nantinya Ira dan juga kedua terdakwa lainnya ini akan keluar dari rumah tahanan KPK. Namun yang bisa saya gambarkan saat ini, Sidi dan juga saudara, kalau misalnya di rumah tahanan KPK ini sudah terpantau, wartawan juga sudah menanti proses pembebasan Ira atau keluarnya Ira dari rutan KPK, dan juga kemudian ada keluarga dan juga kuasa hukum yang ada di dalam menanti keluarnya Ira dan juga dua terdakwa lain. Dan kemudian kalau misalnya secara garis besar, Sidi dan juga saudara, kalau misalnya kita menarik kasus ini awalnya terkait dengan dugaan kasus kerjasama usaha antara ASDP dengan PT Jembatan Nusantara yang ditaksir kerugiannya ini mencapai 1,25 triliun rupiah, yang menjerat tentunya ex-dirut ASDP, yakni ada Ira Puspadewi, lalu kemudian ada Direktur Komersial dan juga Pelayanan Muhammad Yusuf Hadi, dan kemudian ada Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono. Dan kemudian beragam proses setelah pada tanggal 20 November 2025, Sidi dan juga saudara, Ira dan juga tiga terdakwa lain ini divonis 4 tahun 6 bulan penjara untuk Ira, lalu kemudian dua terdakwa lain ini divonis masing-masing 4 tahun penjara. Dan kemudian pada tanggal 25 November 2025, Presiden Prabowo Subianto berdasarkan aspirasi dari golongan beberapa masyarakat yang disampaikan langsung ke DPR, ini menyampaikan atau memberikan rehabilitasi kepada Ira dan juga dua terdakwa lain untuk nantinya dibebaskan dari rutan KPK. Dan kemudian kita masih menunggu bagaimana prosesi dari pembebasan Ira Puspadewi dan juga dua terdakwa lain. Sementara ini kita masih menantikan, wartawan juga masih menunggu proses pembebasan Ira dan juga terdakwa lain. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan Jamzari dari KPK Jakarta. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi banjir dan longsor di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara menewaskan 72 orang. Upaya untuk membuka akses yang rawan terisolasi banjir dan longsor terus dilakukan. Simak perbincangan kami bersama dengan Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Rio Firdianto, usai jeda hanya di Kompas Petang. Untuk Provinsi Aceh secara total ada 6 korban jiwa meninggal dunia. Total kumulatif di Sumatera Utara, di Tapanuli Tengah itu ada 34 meninggal dunia, Tapanuli Selatan ada 13, Pak 1, Tapanuli Utara 5, dan Bangka Sundutan ada 4. Sumatera Barat kemarin sore dilaporkan oleh Wakil Gubernur ada 9 jiwa meninggal dunia. Banjir dan longsor di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara menewaskan 72 orang. Upaya penyelamatan terhadap sejumlah warga yang terjebak banjir dan longsor terus dilakukan tim SAR gabungan. Salah satu upaya penyelamatan yang terekam warga terjadi di Kecamatan Marancar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Korban banjir dievakuasi melalui jalur sungai dengan air atau arus yang deras menggunakan kabel listrik bekas. Penyelamatan ini dilakukan akibat jembatan ambruk diterjang banjir bandang. Sejumlah wilayah di Kota Medan hari ini masih digenangi banjir. Akibat intensitas hujan yang tinggi, Sungai Deli dan Babura meluap di kawasan Pangkalan Masyur dan Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan, Polonia. Ketinggian air mencapai 2 meter. Warga korban banjir bilang ini jadi banjir terbesar. Kemungkinan ini kurang lebih ini tingginya dalamnya ya sekitar 2 meteran ini dari titik nolnya bawah itu ya. Nah, baru 2 meter di sini ada. Karena pagar rumah saya itu 2 meteran itu dari bawah itu udah gak nampak ujungnya. Ini yang paling parah. Nah, ini yang paling parah.
Karena setiap tahun biasanya kami ini ya bulan-bulan inilah 11-12 itu memang biasa banjir di sini. Tapi biasanya masih bisa dilalui sama kendaraan besar, masih bisa, tapi sini sama sekali udah nggak bisa. Upaya penyelamatan korban banjir terus dilakukan oleh sejumlah pihak. Akses jalan yang terputus jadi salah satu kendala yang terjadi di lapangan. Kita update bagaimana kondisi terkini dengan berbincang dengan Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Rio Firdianto yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Panglima. Selamat sore, Mas Yazid. Ini informasinya Pak Pangdam dan juga tim ini tengah menuju ke salah satu titik bencana di sana. Bisa dijelaskan lokasi mana yang hendak dituju dan apa kendala yang terjadi di sana? Baik, selamat sore Mas Yazid dengan seluruh pemirsa. Kami saat ini dalam perjalanan dari Kota Medan menuju ke Kabupaten Tapanuli Utara. Kira-kira perjalanan 4 jam sampai di perbatasan antara Kabupaten Simalungun dengan Tapanuli Utara. Kemudian kurang lebih kita akan sampai di titik awal di mana prajurit kami sedang melaksanakan pembersihan bersama seluruh unsur menggunakan alat-alat berat kurang lebih 1 sampai 1,5 jam dari titik sekarang. Kemudian kami laporkan untuk kami update kondisi terakhir bahwa di Sumatera Utara ada 7 kabupaten kota yang terdampak bencana cukup besar, yaitu Tapanuli Selatan di Batang Toru, kemudian Tapanuli Tengah yang saat ini terputus di 28 titik dan 67 titik banjir dengan 28 titik longsor. Kemudian di Kota Sibolga yang kemarin beberapa tampilan di media sosial terlihat longsoran yang cukup besar. Kemudian di Kota Padang Sidempuan, Kota Medan, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Pakpak Barat. Kemudian saat ini setelah kita bisa terhubung dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, update korban meninggal dunia mencapai 116 orang, Mas Yazid. Kemudian ini informasi terbaru ya? 146 orang. Iya. Informasi terbaru, luka-luka 519. Saya konfirmasi lagi, izin saya potong, Pak Pangdam. Ini jumlah korban meninggal dunia ini ya, untuk Sumatera Utara saja atau untuk semua provinsi? Ada Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara? Hanya di Sumatera Utara saja, Mas Yazid. Baik. Barusan kami sudah bisa terhubung dengan sebagian Kabupaten Tapanuli Tengah karena kemarin terputus total. Dilaporkan ada tambahan korban meninggal dunia sehingga di wilayah Sumatera Utara saat ini terlaporkan 116 korban meninggal dunia, kemudian 146 orang hilang, kemudian 519 orang yang luka-luka. Kemudian Pak Pangdam, 146 orang yang masih dinyatakan hilang. Kemudian tadi juga sudah dapat informasinya dari lapangan. Kira-kira nanti apa rencana yang nantinya dilakukan oleh TNI yang juga bergabung dengan tim lain untuk melakukan proses pencarian dan juga membantu para korban? Baik Pak Yazid, saya akan jelaskan bahwa kemarin kami, Forkopimda, saya, Pak Gubernur, Kapolda, Komandan Lanut Suwondo di Medan, Ketua DPRD dan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sumatera Utara melaksanakan rakor dan kemudian bergabung dengan Bapak Menko PMK. Setelah itu Pak Gubernur menyampaikan atau menyatakan keadaan darurat untuk di wilayah Provinsi Sumatera Utara selama 14 hari ke depan. Kemudian kami dari TNI melaporkan ke Mabes TNI, baik TNI Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Kemudian dari Panglima TNI mengerahkan 1 unit heli Mi-17 dan 1 unit heli Bel 412. Ini bantuan dari Mabesat, dari Bapak Kasat. Kemudian dari TNI AU 1 unit Karakal di Pinangsori, Sibolga. Kemudian 1 unit Karakal di Lanut Suwondo Medan dan 1 Hercules ada di Pinangsori di Sibolga. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan BNPB, Basarnas dan
BMKG, serta seluruh stakeholder untuk melaksanakan penyelamatan dan evakuasi pengungsi. Hari ini yang akan kita tinjau pertama atau kita bergabung dengan seluruh prajurit dan stakeholder yang sedang membuka jalan menuju ke Tapanuli Tengah sampai dengan Sibolga. Ini sudah ada 6 alat berat dari TNI AD 1, kemudian 5 dari pemerintah provinsi. Baik. Ini sedang bekerja cukup panjang karena ada 28 titik yang longsor, terputus dan jalannya amblas. Demikian, Mas. Kendala yang dihadapi oleh tim gabungan ini seperti apa yang didapatkan dari lapangan? Kendala yang paling kami hadapi pertama masalah komunikasi, karena memang komunikasi dengan titik-titik yang putus longsor dan tidak bisa dilalui itu adalah mereka tidak bisa mengakses internet ataupun berhubungan komunikasi via telepon, sehingga kita terus berusaha membuka jalan. Sesekali ada mereka yang bisa mendapat sinyal karena ada pengiriman Starlink dari pemerintah provinsi, dari kami TNI AD, TNI Angkatan Udara, kemudian juga ada bantuan saya dengar dari Bapak Presiden melalui Sekretaris Kabinet yang dikirim ke Sibolga, itu yang membuat kita sudah mulai bisa berkomunikasi. Walaupun titik-titik yang belum terbuka, belum terhubung, itu masih belum bisa berkomunikasi. Kemudian yang kedua, titik-titik untuk mengirimkan bantuan. Jadi hari ini dari Medan menuju ke Sibolga hanya bisa dilalui dengan jalur udara. Sementara kemarin 1 hari full tidak bisa ada pesawat landing, baru tadi pagi ada pesawat yang bisa landing di wilayah Medan. Medan betul-betul tertutup cuacanya. Berarti hingga saat ini masih ada beberapa lokasi, Mas, ya yang masih belum bisa diakses karena jalanan ataupun akses menuju ke sana tertutup ya. Ada datanya tidak Pak Pangdam? Berapa yang hingga saat ini masih terisolasi dan tim termasuk dari TNI ini terus berupaya untuk bisa membuka akses jalan menuju ke lokasi tersebut? Baik Mas Yazid, ada beberapa daerah khususnya di wilayah Tapanuli Tengah, ada Kelurahan Utana Bolon di Kecamatan Tuka, ini yang diperkirakan korban terbanyak, tapi hari ini belum bisa terbuka sama sekali. Kemudian ada 2 desa di Kecamatan Tuka, Desa Said, kemudian Desa Sipange. Kemudian di Kecamatan Badiri ada 2 desa juga, Desa Lopian dan Desa Utabalang. Jadi ada sekitar 6 titik yang belum bisa terbuka sama sekali, yang belum bisa berkomunikasi dan belum bisa terhubung dengan jalur kendaraan maupun jalur orang jalan kaki. Dan sampai saat ini dari TNI terus berupaya untuk membuka akses menuju ke lokasi tersebut ya, Pak Pangdam? Betul Mas, tidak hanya TNI, kepolisian, kemudian pemerintah provinsi dengan seluruh stakeholder kami bekerja bersama-sama. Saat ini ada masih di Tapanuli Utara, belum tembus ke Tapanuli Tengah. Tapi dari bawah tadi sudah diperintahkan Danrem sudah bisa berkomunikasi. Danrem juga sudah mendorong 2 alat berat dari pemerintah daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk melaksanakan pembersihan untuk jalan-jalan. Karena jalannya bukan hanya tertimbun longsor, ada yang sampai putus, Mas Yazid. Baik, ini kalau kita bayangkan sangat ironis begitu ya, mereka sudah terdampak bencana banjir dan longsor, kemudian mereka terisolasi begitu. Dapat informasi tidak Pak Pangdam bagaimana kondisi warga yang tengah berada di sana sebagai korban? Apakah sudah mendapatkan bantuan ataupun seperti apa? Sementara ini kami sudah mendapat update informasi dari daerah-daerah yang terbuka. Secara umum mereka masih punya, karena memang baru 1-2 hari ini betul-betul tertutup, jadi masih punya cadangan makanan untuk di rumah masing-masing. Tapi kalau misalnya tertutup mungkin sampai dengan 1 minggu atau beberapa hari ke depan, ini akan cukup rawan. Makanya saya sudah berkoordinasi dengan Komandan Lanut Suwondo di Medan, dengan Kapolda, dengan Pak Gubernur. Kita akan memanfaatkan helikopter untuk mendorong logistik-logistik yang sudah ada, bantuan-bantuan dari pemerintah, kemudian dari bantuan dari mitra-mitra kita sudah kita kumpulkan di Medan. Kita siap untuk gerakan ke Bandara Silangit di Tapanuli Utara. Baik, terima kasih Pak Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Rio Firdianto. Doa kami senantiasa menyertai tim TNI dan juga tim gabungan lainnya ya dalam proses penyelamatan dan juga bantuan untuk para korban banjir dan longsor di Sumatera. Sehat selalu. Saudara,
Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi banjir di Kabupaten Aceh Barat makin meluas. Akses jalan terputus di sejumlah desa. Hujan dengan intensitas tinggi membuat daerah aliran sungai Krueng Woyla dan Merobo meluap. Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Banjir dan longsor yang terjadi di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menewaskan 72 orang. Upaya penyelamatan terhadap sejumlah warga yang terjebak banjir dan longsor terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Sejumlah wilayah yang menjadi dampak banjir di Aceh seperti visual yang Anda saksikan ini, Saudara. Ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh TNI Gabungan yang membantu warga yang terjebak banjir di Desa Puntayut dan juga Desa Munasah Pulo, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Anggota TNI mengevakuasi warga yang terjebak, Saudara. Pasien rumah sakit patah tulang, lansia dan juga balita dievakuasi ke tempat yang aman menggunakan perahu karet. Penyelamatan ini, Saudara, dilakukan secara hati-hati karena arus banjir yang masih deras. Saat ini sedang berjuang. Inilah penyelamatan korban banjir di Kecamatan Marancar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Penyelamatan dengan tali ini dilakukan akibat jembatan ambruk diterjang banjir bandang. Banjir dan longsor yang menerjang Pulau Sumatera mengakibatkan sejumlah jembatan terputus. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti bilang, pemerintah telah mengirimkan alat berat untuk membersihkan material longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 4 jembatan yang terputus yang ada di Aceh, dan kemudian juga ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang sampai dengan saat ini ada 20 titik longsor yang kami sendiri juga belum bisa mengidentifikasi karena kami belum bisa masuk sampai ke Sibolga. Mengirimkan beberapa alat-alat berat untuk membersihkan longsoran di Aceh maupun di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan alat berat kami yang saat ini sudah siap segera bisa sampai ke lokasi. Banjir bandang dan longsor Sumatera juga mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari mengungkap, data sementara hingga Jumat siang, total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Barat, dan Aceh mencapai 72 jiwa. Dengan rinci Aceh 6 warga meninggal, Sumatera Utara 57 korban jiwa, dan Sumatera Barat 9 korban meninggal dunia. Di Tapanuli Tengah itu ada 34 meninggal dunia, Tapanuli Selatan ada 13, Pak 1, Tapanuli Utara 5, dan Humbang Hasundutan ada 4. Di Sumatera Barat kemarin sore dilaporkan oleh Wakil Gubernur ada 9 jiwa meninggal dunia. Untuk Provinsi Aceh secara total ada 6 korban jiwa meninggal dunia serta 11 korban lainnya masih dinyatakan hilang. Walhi menyoroti bencana banjir longsor dan kondisi hutan Sumatera. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Evans Sembiri menyebut bencana kali ini sebagai bencana ekologis karena tidak terlepas dari kerusakan lingkungan seperti aktivitas tambang dan pembalakan hutan. Kawasan lindung berfungsi untuk memproteksi terjadinya banjir. Kejadian yang ada ini tidak terlepas dari kerusakan lingkungan. Jadi batasan planetnya atau daya dukung, daya tampung lingkungannya itu rusak karena aktivitas legal maupun perizinan yang dibuat oleh negara ya, diterbitkan untuk beberapa perizinan seperti tambang, hutanan, perkebunan kelapa sawit. Terjadi apa? Longsoran kayu atau longsoran apa yang bisa menerobos sampai jauh lebih besar. Karena kan konteksnya kawasan lindung itu sebenarnya dia memproteksi ya, wilayah-wilayah yang rawan bencana atau wilayah-wilayah yang secara tata ruang seharusnya nggak bisa diterbitkan izin atau dijadikan kawasan khusus lah gitu.
Pemerintah hingga hari ini terus berupaya membuka akses sejumlah daerah yang terisolir akibat banjir dan longsor. Selain mencari korban hilang yang belum ditemukan, pemulihan juga mencakup menyiapkan jaringan listrik dan telekomunikasi. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas bagaimana penanganan bencana banjir di Aceh, kita sudah terhubung dengan Wakil Gubernur Aceh, Pak Fadlullah, dan pemimpin redaksi National Geographic Indonesia, Didi Kasim. Selamat petang semuanya. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, saya ke Pak Wagub dulu. Pak Wagub, per sore ini sudah ada data terbarukah Pak soal korban meninggal dunia, korban luka, dan juga korban hilang? Ya, sementara seperti disampaikan tadi korban, cuman ada 3 kabupaten kota yang belum bisa terhubung karena akses jalan ke sana semuanya terputus, yaitu Bener Meriah dan Aceh Tengah dan Gailurus. Informasi yang kami dapatkan kemarin di Aceh Tengah ada 9 korban yang meninggal karena longsor. Kemudian terputus dikarenakan sinyal handphone dan listrik. Tadi pagi kami menerima traktor PLN sampaikan bahwa ada 12 tower listrik yang roboh di Aceh, tepatnya di Aceh di Birut, kemudian di Langsa dan di Aceh Tengah. Ada 3 titik yang 12 tower yang akibat banjir. Jadi situasi kami saat ini hanya di beberapa tempat saja yang ada sinyal dan begitu juga dengan arus listrik. Jadi tidak semuanya yang ada arus listrik. Oh, ini ada info terbaru yang kami dapatkan, meninggal 10 orang urusan ini. Halo? Dan masih adanya 3 wilayah yang terisolir. Apa yang dilakukan secara cepat dari Pemprov? Ya, kami pertama dengan PLN tadi pagi agar segera bisa arus listrik normal kembali. Hari ini ada 3 Hercules yang didatangkan dari Jakarta untuk peralatan listrik. Kemudian kemarin ada 2 Hercules. Rencananya besok pagi akan dipakai helikopter, ada 4 helikopter yang dari PLN untuk membawa barang ke lokasi. Itu yang penanganan tentang listrik. Sedangkan untuk penanganan yang lainnya kami lagi berusaha menerobos jalan-jalan darat, tapi nampaknya tidak memungkinkan, tetap harus lewat udara. Kami menunggu jalur udara. Mungkin besok cuacanya kalau apabila semakin bagus, solusinya mungkin kami akan memakai pesawat seperti pesawat susi air untuk mengantar bantuan ke Bener Meriah dan Aceh Tengah, juga Gailurus. Oke, Pak Didi, 3 provinsi secara bersamaan diterjang oleh bencana hidrologi. Nah, Anda melihatnya sejauh mana ini disebabkan oleh cuaca ekstrim dan sejauh mana ini karena kerusakan lingkungan? Sebetulnya ini saling terkait ya, Mbak. Ya, artinya ketika cuaca ekstrim bertemu dengan lahan yang rapuh, ya selesai sudah gitu. Jadi memang ini memang kita tidak Sumatera ini rapuh gitu ya. Kerapuhan itu memang banyak terjadi di pilihan-pilihan buruk kita di pengelolaan hulu. Jadi, nah kebetulan kita ketemu sama anomali cuaca yang memang kita tidak bisa kontrol gitu ya. Siklon, badai dan sebagainya ketika curah hujan begitu tinggi, daya dukung lingkungan, yang semestinya secara ekologi itu bisa menjaga itu sudah kehilangan daya jaganya terhadap bencana itu menghilang. Karena pilihan-pilihan buruk yang dilakukan oleh manusia juga gitu Pak Wagub izin. Pak Wagub, prioritas pertama tentu adalah penyelamatan manusia soal warganya. Sudah 21 orang, yang kehilangan 29 orang. Boleh diulang lagi Pak Wagub izin? Ya, ini data terbaru yang kami dapatkan, yang meninggal dunia sudah 21 orang. Sedangkan yang kehilangan sudah 29 orang.
Oke, 21 orang meninggal dunia. Oke, Pak Wagub, tentu prioritas sekarang adalah untuk menyelamatkan manusianya, menyelamatkan warga. Tapi dengan masih adanya hujan yang turun, masih ada potensi cuaca buruk, bagaimana mitigasi juga dari Pemprov terkait potensi bencana susulan? Ya, kami lakukan beberapa langkah. Pertama dulu, tadi kami mendapatkan informasi ada bantuan dari pusat. Kami harus bisa meneropos dulu ke tempat masyarakat yang terisolir saat ini. Memakai perahu karet, kami lagi menunggu kedatangan perahu karet. Cuman tadi sempat terkontak sebentar dengan wilayah Bener Meriah. Mereka di sana memang terputusnya per kecamatan, bukan hanya terputus di tingkat kabupaten, tapi di setiap kecamatan mereka tidak bisa bergeser. Ini tidak ada pilihan lain. Memang kalau untuk menerobos sana harus lewat udara. Yang paling tepat ya mungkin pakai helikopter, itu yang paling tepat untuk bisa mengantar bantuan. Oke, evakuasi Iya. Oke, baik, itu evakuasi yang jadi fokus dulu sekarang. Nah tadi Pak Didi, tapi dengan ini adalah kaitannya juga dengan kerusakan lingkungan. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat mengantisipasi adanya potensi bencana susulan? Ya, kita harus segera memulai dengan rencana restorasi ya, Mbak. Memulihkan tutupan hutan. Yang mana yang bisa kami lakukan? Izin Pak Didi sekarang, izin Pak Wagub sekarang ke Pak Didi dulu. Iya, silakan. Baik, Mbak. Jadi memang kita mau tidak mau kita harus memulai program restorasi pulihkan tutupan hutan. Lalu kemudian juga memperbaiki tata ruang, sekaligus juga program literasi, perbaikan tentang komunikasi, pemahaman tentang masyarakat di hilir juga harus tahu kondisi hulunya, bukan hanya melihat banjir ketika sudah datang gitu. Jadi penegakan hukum saya pikir itu juga salah satu yang harus diperkuat. Jadi memulihkan tutupan hutan itu adalah sesuatu yang harus kita mulai ulang, dan perbaiki tata ruang itu juga adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kita tata lagi ulang. Oke, pemulihan itu yang jadi PR terdekat dulu. Pak Didi Kasim, Pemret National Geographic Indonesia, dan Pak Fadlullah Wagub Aceh, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh menyampaikan beberapa hal, teman-teman? Ya, baik. Yang pertama, saya mewakili seluruh dari kami, yaitu Bapak Muhammad Yusuf Hadi yang sebelah kanan saya dan Bapak Harimek di sebelah kiri saya. Kami bertiga izinkan pertama izin kami bertiga menyampaikan yang pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang luar biasa bagi kami. Kedua, kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Yang ketiga, kami haturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Suhmi Dasko Ahmad. Yang keempat, kami juga menghaturkan terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kami juga menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, kemudian juga kepada Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Sekretaris Kabinet, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya kami ucapkan terima kasih kepada tim penasihat hukum pimpinan Bapak Susilo Aribowo, petugas KPK yang melaksanakan tugas dengan baik selama hampir 10 bulan kami ditahan ini. Kemudian kami juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang sangat membantu dalam menyampaikan dengan masyarakat dari ucapan peran teman-teman media. Yang terakhir dan sangat berharga, apresiasi luar biasa. Terima kasih tak terhingga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu melalui berbagai platform komunikasi
telah menyampaikan dukungan dan doanya untuk keadilan bagi kami. Harapan kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya, mohon doa, semoga kita semua bekerja sama sebagai anak bangsa yang memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, hari ini, kami mau ketemu keluarga aja. Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi resmi bebas dari rutan KPK usai mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi Presiden ke-7 Joko Widodo membantah tudingan jika Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park diresmikan olehnya saat menjabat. Presiden ke-7 Joko Widodo membantah tudingan jika Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park diresmikan olehnya saat menjabat. Joko Widodo menegaskan hanya meresmikan satu bandara di Morowali, yaitu Bandara Maleo pada Desember 2018 silam. Menurutnya, Bandara IMIP tidak berada di bawah pemerintah karena mengantongi status khusus. Saya nggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, nggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Dan udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya ini menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya, semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Terima kasih. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Salam sehat.